Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Agusti dengan NPM 215030044. Di sini akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai menulis judul berita. Judul menurut KBBI itu didefinisikan sebagai suatu nama atau headline yang digunakan untuk buku atau bab di dalam sebuah buku untuk dapat menyiratkan secara singkat, menceritakan secara singkat isi atau maksud dari buku tersebut. Jadi judul ini merupakan suatu gambaran yang akan diceritakan atau yang akan dipaparkan di dalam sebuah buku. Nah, judul berita juga merupakan suatu identitas dari suatu berita. Jadi, di dalam judul ini itu mengandung suatu identitas berita apa yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Oleh karena itu, judul berita ini harus bersifat representatif atau juga menggambarkan isi berita secara singkat, padat, dan juga secara lugas. Judul berita ini harus secara lugas karena harus bisa menggambarkan pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam suatu berita tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat di dalam membuat judul yang terkhusus di dalam membuat judul berita. Menurut Haji Sumadiria, ada 6 kriteria atau 6 syarat di dalam membuat judul di dalam sebuah berita. Yang pertama itu judul harus bersifat provokatif. Provokatif di sini bukan artinya si penulis ini mengadu dombakan para pembaca, bukan. Tetapi provokatif di sini itu harus bisa menjadi pemicu supaya si pembaca ini mau membaca berita yang kita tulis. Harus membangkitkan minat dari seorang pembaca dan juga harus menjadi pusat perhatian pembaca untuk si pembaca ini tertarik untuk membaca berita yang kita tulis. Yang kedua, itu harus secara singkat dan juga padat. Singkat di sini bukan artinya disingkat-singkat, tidak, tetapi singkat di sini harus secara tegas, lugas, terfokus, langsung pada pokok inti sari berita dan kata-katanya itu tidak bertele-tele. Jadi judul berita ini harus bersifat tegas, lugas, dan juga harus terfokus. Yang ketiga ada relevan. Relevan ini berkaitan dengan kesesuaian dengan isi berita. Jadi judul dan isi berita ini harus sesuai. Judul dan isi berita ini harus ada keterkaitannya. Bagaimana pembaca mau tertarik jika judul dan isi berita ini tidak ada keterkaitannya? Jadi syarat untuk membuat judul di dalam sebuah berita itu harus relevan, teman-teman. Untuk syarat selanjutnya, syarat yang keempat, yaitu judul berita ini harus secara fungsional. Secara fungsional di sini bisa diartikan bahwa judul berita ini di setiap katanya bersifat mandiri, berdiri sendiri, tidak bergantung pada kata-kata yang lain, serta jelas dan harus secara tegas. Yang kelima, syarat dari membuat judul berita ini harus formal. Formal di sini artinya resmi, sekaligus menghindari basa-basi yang tidak perlu. Jadi judul berita ini jangan bertele-tele, jangan menimbulkan ketidakpahaman si pembaca yang akan membaca berita kita. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan judul antara berita dan juga feature. Judul berita yang pertama sudah kita ketahui biasanya ia bertujuan untuk memberikan sebuah informasi yang singkat namun juga faktual. Nah, faktual mengenai apa? Nah, mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru tentunya.
Nah, judul berita ini juga cenderung biasanya lebih pendek, jadi tidak dibuat bertele-tele begitu. Nah, dan juga langsung menggambarkan inti dari berita tersebut. Jadi, dengan hanya kita membaca judul saja, kita dapat menebak atau kita dapat menggambarkan apa isi keseluruhan berita tersebut atau apa isi intinya dari berita tersebut begitu. Kemudian ada judul future. Nah, judul future lebih cenderung menonjolkan gaya penulisan yang kreatif dan menarik. Kemudian kita akan membahas judul future. Nah, judul future ini lebih cenderung menonjolkan bagaimana gaya penulisan yang tentunya kreatif dan juga pastinya dapat menarik perhatian pembaca begitu. Nah, judul future ini juga cenderung pastinya lebih panjang dan jadi tidak sependek judul berita begitu. Dan juga tidak hanya menjelaskan inti dari cerita saja. Nah, tetapi juga mengandung unsur-unsur yang menarik atau dapat menggoda pembaca untuk memancing minat membacanya agar membaca keseluruhan dari artikel yang diunggah begitu. Jadi dalam judul future ini bedanya dengan judul berita. Nah, kalau judul berita itu ia lebih singkat, padat, jelas begitu ya, dan langsung intinya saja. Namun untuk judul future ini dia mengandung beberapa kalimat yang menarik. Nah, kemudian kita lanjut ke menulis lead berita. Nah, menulis lead berita ini atau biasanya lead berita juga disebut sebagai teras berita. Nah, teras berita ini atau lead berita ini itu sendiri pengertiannya merupakan paragraf pertama dalam struktur penulisan berita di media massa. Nah, teras berita juga tentunya harus memiliki 5W1H. Nah, unsur 5W1H ini akan dijelaskan lebih lengkap oleh rekan saya pada slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tujuan utama teras berita itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada memancing minat pembaca. Mengapa harus memancing minat pembaca? Dikarenakan tentunya dengan memancing minat pembaca pada penulisan lead berita akan membuat pembaca tertarik untuk membaca berita secara keseluruhan begitu. Nah, dengan adanya unsur yang menarik pada lead berita ini tentunya pembaca akan muncul rasa penasaran, rasa keingintahuan yang lebih tinggi begitu. Nah, jadi yang kedua itu menyajikan fakta terpenting yang diberikan. Tentunya pada teras berita juga harus menyajikan beberapa fakta yang penting agar pembaca itu selain tertarik untuk membacanya, pembaca juga dapat menimbang-nimbang ya apakah artikel ini penting untuk dibaca begitu. Kemudian juga nomor 3 itu kita membuat jalan pembuka agar informasi lain mudah tersajikan. Nah, jadi pada lead berita atau teras berita ini harus ada kalimat yang mampu memudahkan informasi-informasi lain atau sesuatu hal yang akan ditulis secara keseluruhan itu dapat dibuka jalannya oleh teras berita begitu, akan lebih mudah tersajikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rismawati dengan NPM 2050300071. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, di dalam berita terdapat unsur 5W1H. Unsur ini merupakan poin penting dalam sebuah berita karena di dalamnya menyangkut sebuah informasi suatu peristiwa. Apa sih 5W1H ini? 5W1H ini merupakan sebuah metode atau cara guna untuk mendapatkan sebuah informasi secara lebih kaya atau mendalam. Nah, caranya kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang atau lebih narasumber. Nah, urutannya ada apa sih yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Lalu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Lalu mengapa sih peristiwa itu terjadi? Lalu kapan peristiwa itu terjadi? Lalu di mana peristiwa tersebut terjadi? Lalu yang terakhir ada bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Nah, semua pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh narasumber. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis lead berita.
Yang pertama ada lead ringkasan yang berisikan inti dari sebuah berita. Dengan hanya membaca lead ini, pembaca dapat mengerti isi dan keseluruhan berita. Yang kedua ada lead naratif. Lead ini membuat cerita dari suatu berita menjadi memiliki alur sehingga pembacanya dapat merasakan peristiwa sembari membacanya. Yang ketiga ada lead deskriptif. Lead ini sama halnya dengan lead naratif. Namun perbedaannya, lead ini lebih menggunakan citra atau kesan. Nah, yang keempat ada lead kutipan yang berisi sebuah pernyataan narasumber atau referensi tertulis. Nah, yang perlu diperhatikan dari lead ini adalah jangan mencantumkan sebuah pernyataan atau referensi yang terkesan klise. Yang kelima, lead bertanya. Biasanya berisikan pertanyaan yang ditujukan kepada para pembacanya. Nah, yang terakhir ada lead menggoda. Lead ini bertujuan untuk memberi gurauan kepada para pembacanya. Lead ini bisa berisi teka-teki dan bentuk-bentuk semacamnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rifka Aulia dengan NPM 205030072. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis LED feature. Yang pertama, teras analogi. Teras analogi yaitu menampilkan dua watak atau suasana yang sama. Yang kedua ada teras kalimat pendek, yaitu kalimat singkat yang terdiri dari 1 sampai 2 kata. Yang ketiga ada teras menggambar atau teras bercerita, yang biasanya digunakan para pengarang fiksi dalam menciptakan gambar rinci. Yang keempat ada teras paparan, yaitu teras yang menciptakan gambar rinci. Yang keempat ada teras paparan, yaitu teras yang menciptakan gambar rinci seseorang tokoh atau tempat kejadian. Yang kelima ada teras epigram, yaitu teras future yang menggunakan ungkapan atau papatah. Yang keenam ada teras figuratif, yaitu teras yang menggunakan pegadaian. Yang ketujuh ada teras kontratif, menggambarkan dua hal yang bertentangan. Yang kedelapan ada teras kontraks atau menggambarkan dua hal yang bertentangan. Yang kesembilan tentang teras sensasi, yaitu teras ledakan, yaitu teras yang menggemparkan atau yang membuat booming. Ke-10 ada teras literer, yaitu teras yang merajuk kepada cerita legenda, judul, atau film. Yang ke-11 teras pasak, yaitu teras yang mengedepankan penyebab atau 5W1H. Yang selanjutnya 12 ada teras pertanyaan. Yang ke-13 ada teras tiruan bunyi, yaitu teras yang menggunakan bunyi suatu benda. Yang ke-14 yaitu teras dialog yang berisi kutipan. Yang ke-15 yaitu teras filosofi atau berisi kalimat bernada teoris atau penilaian umum terhadap seseorang. Yang ke-16 ada teras kumulatif berisi tentang biasanya berisi tentang urutan lengkap. Yang ke-17 ada teras kutipan, dan yang ke-18 ada teras sapaan, yaitu teras yang mengandung pernyataan umum namun lebih akrab. Terima kasih.